Sore itu tepat pada malam Jumat Kliwon. Wahyu bersama ketiga temannya, Aep, Sherly, dan Ina, melakukan pendakian ke Gunung Selamet via Bangbang. Saat itu kondisi cuaca sangat bagus, sangat memungkinkan mereka mendapatkan pemandangan yang bagus di puncak. Wahyu memimpin doa untuk mengawali pendakian. Dia juga tidak lupa untuk mengingatkan kepada teman-temannya agar tetap berhati-hati saat pendakian dimulai. Wahyu sengaja mengatakan seperti itu karena Gunung Selamat sendiri memiliki atmosfer kabut yang berbeda dari gunung-gunung lainnya. Memang ada beberapa gunung yang terkenal mistik sedang angker. Namun untuk Gunung Selamat sendiri, Wahyu merasa bahwa Gunung Selamatlah yang sangatlah seram. Wahyu berada di depan, disusul oleh Sherly dan juga Ina. Lalu di bagian terakhir ada Aep. Di saat perjalanan dimulai, mereka melewati sebuah gerbang hit di dekat base camp. Jalur perjalanan belum terlalu menanjak karena masih melewati area perkebunan milik warga. Setelah beberapa tanjakan terlewati, mereka berempat menemukan deretan warung sederhana milik warga. Awalnya mereka kira itu adalah pos 1. Namun ternyata itu adalah pos bayangan, tempat di mana para pendaki beristirahat sejenak untuk melepaskan lelah. Beberapa lama mereka akan menikmati trek Gunung Selamat yang sebenarnya dengan tanjakan yang membuat dengkul hampir copot. Nah, singkat cerita, sampailah Wahyu dan teman-temannya di pos 1. Pos 1 via Bangbang ini bernama Pondok Gembiru. Di pos ini masih ada juga beberapa warung yang menjajakan nasi dan lain sebagainya. Wahyu dan teman-temannya kembali melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Sesampainya di pos 2, Wahyu seringkali menghadap ke area pepohonan. Ia menyadari bahwa cahaya matahari sudah sedikit redup. Artinya, sebentar lagi matahari akan surup atau tenggelam. Wahyu meminta kepada teman-temannya untuk mempercepat sedikit langkahnya agar bisa sampai ke pos berikutnya. Namun, saat mereka sedang fokus untuk menjejaki tanah yang curam, tiba-tiba terdengar suara aneh dari arah belakang mereka. Suaranya seperti hembusan angin, namun berirama, seperti hembusan napas manusia. Sontak saja mereka berempat langsung membalikkan badan ke arah belakang secara bersamaan. Sherly yang kebetulan agak penakut langsung menampakkan wajah khawatir ke arah Wahyu. "Itu suara apa ya?" tanya Sherly. "Udah jalan aja, udah surup ini," ucap Wahyu. Mereka kembali melanjutkan perjalanan. Hari sudah semakin gelap. Wahyu meminta kepada teman-temannya untuk kembali mempercepat langkah mereka. Di sela-sela sore hari yang sudah hampir gelap, banyak suara-suara aneh yang muncul dari kiri dan kanan di perjalanan mereka. Dimulai dari suara burung-burung dan juga suara aneh yang membuat bulu kuduk mereka berdiri seketika. Wahyu meminta kepada yang lainnya untuk tetap waspada dan tenang dan selalu membaca doa selama perjalanan. Singkat cerita, mereka sampailah di pos 3. Ina meminta kepada Wahyu untuk beristirahat sejenak karena kakinya sedikit sakit di bagian paha. Ina pun langsung meminta Sherly untuk mengoleskan kakinya menggunakan fresh care agar sedikit kuat. "Masih kuat gak?" tanya Aep. "Insya Allah kuat. Habis ini sama Rantu, bisa kan?" tanya Wahyu. Sherly yang mendengar nama Samarantu langsung shock. Ia tahu bahwa cerita-cerita mistis pendakian via Bangbang berporos pada pos Samarantu. "Udah bismillah aja, asalkan jangan sampai kepikiran kemana-mana. Jalan aja terus," ucap Wahyu. Akhirnya perjalanan pun kembali dilanjutkan. Wahyu kembali mengambil nahkoda pendakian, disusul oleh Sherly, Ina, dan juga Aep. Formasi perjalanan masih sama. Mereka akan menuju ke sebuah pos yang konon katanya sangat menyeramkan dan terkenal akan cerita mistisnya. Selama dalam perjalanan menuju pos 4, Wahyu menatap kawasan pepohonan yang tinggi dan menyeramkan. Hari sudah gelap. Wahyu meminta teman-temannya untuk menggunakan headlamp guna mempermudah menyelesaikan perjalanan. Perjalanan kembali dilanjutkan. Kali ini Aep merasakan sesuatu di area belakangnya. Ia merasakan seperti ada sesuatu yang sedang mengikuti jejak langkahnya secara turut-menurut.
Suaranya mirip sekali seperti seseorang yang berjalan menggunakan tongkat kayu. Tuk, tuk, tuk. Aib berhenti sejenak dan melihat ke arah belakang. Handlampnya ia arahkan ke sebuah pohon tepat di mana bayangan hitam sedang menengoknya. Aib percaya bahwa bayangan itu adalah salah satu penunggu di Gunung Selamat. Sosok itu sering mengikuti para pendaki dengan suara tongkat yang dibunyikan ke area tanah tempat para pendaki menjejakkan kakinya. Lain halnya dengan Shirley. Ia merasakan hawa yang berbeda. Shirley merasakan keberadaan para penunggu yang sedang bergelantungan di atas pohon. Ingin rasanya mata Shirley melirik ke atas. Namun dari arah belakang, Aib mengingatkan supaya tidak terpengaruh apa-apa dengan godaan untuk melihat ke atas pohon. Akan tetapi, di saat mereka berempat melewati salah satu pohon pinus yang cukup besar, tiba-tiba terdengar sayup-sayup suara wanita tertawa dari pohon tersebut. Wahyu dan yang lainnya langsung berhenti sejenak. "Jangan terpengaruh, lanjut aja," ucap Wahyu. Wahyu juga meminta kepada yang lainnya agar tidak berisik dan tetap melanjutkan perjalanan. Namun, kesialan dialami oleh Shirley. Ia melihat sosok wanita berambut panjang memakai gaun berwarna putih yang sudah lecek dan kotor. Sosok itu duduk di atas pohon sambil menggerak-gerakkan kakinya. Shirley pun tak bisa menahan rasa takutnya. Ia menutupi kedua matanya dan berhenti sejenak. Ina yang melihat Shirley dalam keadaan ketakutan segera memeluk tubuh Shirley dan menenangkannya. "Baiklah, berhenti dulu. Lihat Shirley," ucap Ina. Wahyu pun langsung mengemukakan badannya dan menuju ke arah Shirley. Mereka berempat berkumpul di satu titik yang sekelilingnya adalah pepohonan besar, di mana banyak sekali kuntilanak duduk di atas dahan pohon tersebut. "Shirley, lu kenapa?" tanya Wahyu. Gua lihat itu." "Udah, gak usah diliatin, tetap jalan aja." Shirley mencoba untuk kuat dan bangkit kembali. Namun baru saja ia berdiri, tawa kuntilanak itu kembali terdengar. Seolah-olah kuntilanak itu sudah tahu jika Shirley sangatlah penakut. "Ingat pesan gua, kalau lu takut mereka makin seneng. Jadi gak usah takut, jalan aja," ucap Wahyu. Bersamaan dengan itu, Aib menjaga mereka bertiga sambil menyoroti lampu ke arah pepohonan. Ia berharap kuntilanak yang mengganggu mereka langsung kabur begitu ketika kena sorotan dari cahaya lampu tersebut. Nah, singkat cerita, Shirley sudah tenang. Shirley kembali dan coba melanjutkan perjalanannya. Mereka berempat sudah merasakan hawa keberadaan penunggu di sekitaran Gunung Selamat. Belum lagi pos Semerantu masih berada di depan sana. Artinya, kemungkinan besar akan banyak lagi gangguan-gangguan yang akan terjadi di pos Semerantu. Di tengah perjalanan menuju pos Semerantu, ia meminta untuk beristirahat sejenak. Kakinya kembali merasakan sakit. Entah kenapa, ada sesuatu yang aneh yang terjadi di kaki Ina. Kakinya tiba-tiba sedikit membiru, padahal Ina sendiri tidak terjatuh sebelumnya. Aib yang mengerti langsung turun tangan. Ia kemudian menempelkan kain berwarna putih yang ia bawa dari rumah. Kain itu ia basahi terlebih dahulu menggunakan air, lalu ditempelkan ke bagian kaki yang sedikit berwarna biru. Alhasil, Ina bisa menggerakkan kakinya seperti semula. "Ingat, di gunung pasti ada saja hal yang aneh seperti ini. Jadi jangan kaget. Pos Semerantu sebentar lagi akan sampai," ucap Aib. Ina kembali bangkit dibantu oleh Shirley. Perjalanan menuju pos Semerantu pun kembali dilanjutkan. Singkat cerita, mereka berempat sampai di pos Semerantu. Ketika kaki-kaki mereka menginjakan tanah di pos Semerantu, tiba-tiba angin berhembus kencang, seolah hendak menyambut kedatangan mereka. "Bisa, aman kan?" tanya Shirley. Wahyu hanya membayangkan. Beberapa saat kemudian, Wahyu meminta teman-temannya berkumpul dan membentuk lingkaran. Kemungkinannya akan ada kalimat yang penting yang akan dilontarkan dari mulut Wahyu. Wahyu pun berucap, "Ini pos Semerantu. Jika ada yang menatap kalian dari sisi pohon, tetap tundukkan wajah kalian ke tanah sambil terus berjalan. Jika ada yang mengikuti kalian dari belakang, tetap berjalan ke arah depan. Jika ada yang memanggil nama kalian, namun dengan nada yang berbeda dari nada yang sering kita ucapkan, tetap berjalan ke arah depan." Shirley masuk
dan Aep pun mengangguk paham. Di hadapan mereka telah berdiri pepohonan yang menjulang tinggi. Bukan hanya itu, tiap putarannya juga curam, ditambah dengan hembusan angin yang seolah-olah sengaja ditiupkan untuk menusuk hawa dingin yang sangat melukai bagian dalam tubuh. Selamat datang di pos Semerantu. Mereka berempat pun mulai menjejakkan perjalanan kembali. Sudah lumayan malam, mereka belum sampai di pos 5. Pos di mana menjadi sasaran utama untuk beristirahat. Namun untuk menuju pos di sana harus melewati pos Samarantu di malam hari. Pos yang sangat dibicarakan para pendaki karena keseramannya. Tekad sudah digenggaman. Mereka berempat mulai memasuki hutan-hutan yang katanya tempat bersarangnya para kuntilanak yang sering mengganggu para pendaki. Suara langkah kaki mereka berempat terdengar. Dedaunan yang terbaring diinjak begitu saja, hingga membuat nada yang krusial bagi para penghuni pos di Samarantu. Tiba-tiba, Aep merasa ada sesuatu yang berjalan mengikutinya di belakang. Keringat dingin mulai berkucuran deras dari tubuh Aep. Hatinya mulai kacau. Ia sedang merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Akan tetapi, Aep ingat akan kata-kata Wahyu agar terus berjalan ke depan tanpa memperhatikan ke arah belakang yang mengikutinya. Berbeda dengan Ina, ia merasa ada beberapa sosok hitam di bagian kanan dan kiri. Sosok hitam itu seperti bentukan genderuwo yang hendak mengganggunya dengan cara mengulang-ulang dedaunan dari pepohonan di sekitarnya. Jadi dedaunan itu seperti berjatuhan dengan sendirinya. Bukan bagi Shirley, tapi dia merasakan sesuatu yang berbeda. Dia merasakan keberadaan kuntilanak yang sangatlah pekat. Penglihatannya sangat jelas sekali ketika melihat belasan bayangan putih sedang berada di sisi bagian pohon. Tak hanya itu saja, ringkikan tawanya benar-benar membuat Shirley merinding seketika. Tubuhnya tiba-tiba gemetar, langkahnya semakin berat, ingin rasanya Shirley berteriak kencang dan menangis. Namun ia masih ingat akan pesan Wahyu. Yang terakhir, Wahyu. Dia menghadapi pemandangan yang aneh. Dua buah pohon berdiri tegak dan saling berhadapan seperti gerbang menuju ke tempat lain. Di dalam gerbang tersebut ada sesuatu yang menariknya untuk memasuki suatu tempat yang berbeda. Tempat itu merupakan tempat perpindahan dimensi lain yang sangat menarik perhatiannya. Langkah Wahyu sempat berbelok ke arah gerbang tersebut. Namun Shirley dengan cepat menampar pundaknya hingga membuat Wahyu tersadar. "Oh, sorry. Aku salah rute," ucap Wahyu seperti itu. Wahyu terkejut ketika melihat langkah kakinya sudah berbelok ke arah yang berlawanan dari rute perjalanan yang ditetapkan. "Wah, kita ngikutin apa yang lu tunjukkan, tapi kita juga berhak ngingetin ketika lu salah jalan," ucap Shirley. Wahyu merasa dirinya sudah memberikan arah yang salah. Namun itu juga disebabkan karena gangguan dari penghuni Samarantu yang hendak membelokkan arahnya ke arah yang lain. Pos Samarantu sebentar lagi akan selesai dilalui. Namun mereka berempat seperti merasa sulit untuk keluar dari pos Samarantu. "Bagaimana?" tanya Aep. Wahyu meminta beristirahat sejenak. Ia kemudian meminum airnya terlebih dahulu. Setelah selesai beristirahat, Wahyu dan yang lainnya kembali melanjutkan perjalanan. Setengah jam kemudian, akhirnya mereka dapat keluar dari pos Samarantu. Di pos 5, mereka membuat 2 tenda. Wahyu dan Aep segera membuat tenda untuk dirinya sendiri, juga untuk Shirley dan Ina. Saat itu pada pukul 9 malam. Mereka harus cepat beristirahat karena paginya akan mengejar puncak. Namun sebelum beristirahat, mereka makan terlebih dahulu. Saat mereka sedang asik makan dan berbincang, tiba-tiba mereka mendengar ada suara benda jatuh dari semak belukar tepat di belakang mereka. Mereka semua sontak terkejut mendengar suara benda itu. Entah benda apa yang baru saja terjatuh. Yang mereka takutkan adalah seekor ular yang ukurannya lumayan besar. Wahyu pun segera memeriksa ke arah semak belukar di belakang tenda. Namun saat ia menyoroti senternya ke arah semak belukar secara perlahan, tiba-tiba ada seseorang yang sambil mengambil benda yang jatuh tadi dari kepalanya. Secara perlahan, orang itu memasangkan kepalanya kembali dan kembali berjalan ke arah hutan. Ternyata benda yang terjatuh tadi adalah kepala milik dari sosok kepala buntung. Wahyu yang melihatnya langsung merinding ketakutan. Ia pun langsung kembali ke tenda dengan wajah yang sedikit pucat.
Nah, sesampainya di tenda, Sally, Ina, dan Aep merasa ada sesuatu yang berbeda dari wajah Wahyu. "Lah, lu kenapa? Lu sakit?" "Kagak, gue sehat kok," jawab Wahyu dengan ketakutan. "Benda yang jatuh tadi apa?" tanya Aep. "Bukan apa-apa, udah kita tidur aja. Kita ngambil sambit. Tidur, udah mau jam 10 lebih," minta Wahyu seperti itu. Aep merasa kalau Wahyu sedang menyembunyikan sesuatu. Bisa saja apa yang baru saja dilihat oleh Wahyu adalah penyebab Wahyu menjadi aneh. Akhirnya mereka berempat pun beristirahat di tenda masing-masing. Tepat pada pukul 1 pagi, Sally terbangun. Ia terbangun karena terbelat ingin pipis. Sally pun langsung membangunkan Ina karena dirinya sedikit ketakutan. Ia pun meminta kepada Ina untuk menemaninya. Akhirnya, Ina pun mau menemani Sally dan mencari lokasi yang tepat untuk membuang air kecil. Nah, saat sedang menemani Sally, Ina mendengar ada suara tawa kuntilanak dari arah belakang dan menyuruh Sally untuk mempercepat pipisnya. Dan saat yang sama, Sally pun keluar dengan wajah menunduk dan pucat. Ina bertanya, "Wajah lu kenapa? Kok pucat banget? Lu sakit?" Namun Sally tidak menjawab. "Gak apa-apa, ayo jalan yuk." Akhirnya, Ina pun berjalan duluan sambil memegangi tangan Sally yang sudah kelelahan. Namun saat Ina memegangi tangan Sally, ia merasa tangan Sally ini sangat dingin, tidak seperti biasanya. Ina bertanya pada Sally, "Lu dingin banget. Kamu hipo?" Akan tetapi Sally tidak menjawab apapun. Saat mereka sudah beberapa langkah lagi, Ina mendengar suara Sally dari arah belakang. "Nak, kalau ninggalin gua, lu lagi gandeng siapa?" ucap Sally. Ina merasa kaget, lalu ia berpikir tangan siapa yang ia pegang sekarang. Ina pun melihat ke arah belakang secara perlahan. Bulu kuduknya merinding hingga membuatnya ketakutan. Ternyata tangan yang ia pegang sekarang adalah tangan sosok kuntilanak dengan wajah yang pucat. Sorot matanya begitu tajam dan mulutnya rusak tak berbentuk. Kuntilanak itu seperti menceritakan sesuatu kepada Ina dengan bahasa yang tidak bisa Ina mengerti. Ina berteriak kencang dan langsung pingsan saat itu juga. Wahyu dan Aep yang mendengar teriakan Ina langsung keluar menuju ke lokasi. Sally yang melihat Ina pingsan langsung teringat sejenak. Ia menyadari bahwa di hadapannya adalah sosok kuntilanak yang tingginya 2 meter lebih. Karena panik, Sally mundur ke arah belakang. Namun, betapa terkejutnya Sally saat tubuhnya menabrak sesuatu dengan bau yang sangat busuk. Perlahan, Sally menatap ke arah belakang. Dan ternyata di belakangnya itu sudah berdiri sosok pocong. Dan Sally pun langsung menyusul Ina. Dia langsung pingsan di tempat. Keadaan semakin sangat mengecewakan. Wahyu dan Aep akhirnya menemukan Ina dan Sally dalam keadaan pingsan. Namun yang lebih mengerikannya adalah mereka berdua sedang dikelilingi oleh sosok penghuni Gunung Selamet. Aep menyuruh Wahyu untuk tidak bergerak dan menyuruhnya untuk membaca doa. Nah, setelah mereka berdua berdoa, tiba-tiba kabut turun dengan sangat pekat hingga menghalangi pandangan mereka berdua. Para penghuni Gunung Selamat pun berhamburan pergi dari sisi tempat si Ina dan Sally pingsan. Singkat cerita, mereka berdua lalu membawa Sally dan Ina menuju ke tenda. Malam itu, mereka berdua menjaga Ina dan Sally semalam penuh. Mereka takut teror-teror yang lain akan datang kembali. Keesokan harinya, Ina masih belum bisa menceritakan kejadian semalam. Ia masih sangat ketakutan, bahkan tangannya terus gemetar. Wahyu pun meminta kepada Aep saat itu supaya kita bisa mempercepat ke puncak dan segera turun ketika telah berfoto-foto saja. Ternyata kejadian semalam membuat Wahyu ketakutan. Pasalnya, Wahyu merasa ada sesuatu yang salah dari mereka berempat. Alhasil, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju pos berikutnya dan menuju ke puncak. Singkat cerita, setelah menuju ke puncak dan sampai di puncak, mereka pun berfoto-foto seperti biasanya. Dan akhirnya mereka pun turun. Selama perjalanan turun, mereka berempat satu sama lain secara diam-diam. Mereka saling menuduh. Di dalam hati mereka ini saling menuduh satu sama lain. Alhasil perjalanan dari puncak menuju ke tenda terasa sangat cepat karena tak ada dialog sama sekali. Mereka memprioritaskan untuk segera turun ke bawah.
Akhirnya Wahyu mengajak kepada yang lainnya untuk beristirahat sejenak lalu turun ke bawah. Nah, setelah selesai beristirahat, masing-masing dari mereka segera menyiapkan diri dan mereka pun melanjutkan perjalanan turun ke bawah. Singkat cerita, mereka pun berjalan menuju pos 4, pos di mana mereka mengalami gangguan yang berbeda dan menentukan letak kesalahan mereka yang mereka buat. Namun saat berada di tempat yang sama, Ina melihat ada dua pendaki wanita sedang berdiri dengan posisi mengarah ke jurang. Anehnya yang melihat hanyalah Ina sendirian. Ina hanya terdiam dan hatinya mulai tidak tenang. Ia merasa seperti ada sesuatu yang janggal. Berlanjut di pos 3, Ina tiba-tiba terjatuh. Wahyu, Aep, dan Sherly langsung menolong Ina. Namun ternyata Ina kerasukan salah satu penunggu di gunung itu. Ia mengucapkan kepada Sherly dengan nada yang mengerikan. "Awakmu renget do, mulio, tibang mati nang kene." Artinya mungkin seperti ini. "Tubuhmu kotor nak, pulanglah daripada nanti mati di sini." Sherly yang mendengarnya langsung merasa ketakutan. Ia merasa dirinya adalah beban dari teman-temannya. Saat Sherly menyadari kesalahannya, beberapa saat kemudian Ina langsung sadarkan diri. Sedikit demi sedikit Ina mulai membaik. Alhasil kami pun telah siap untuk melanjutkan perjalanan turun ke bawah. Perjalanan kembali dilanjutkan. Saat masuk ke pos 2, tak ada gangguan yang aneh lainnya. Mereka pun langsung buru-buru turun ke pos 1 dan melanjutkan ke base camp untuk segera beristirahat. Saat sampai di base camp, mereka mulai menceritakan hal-hal yang ditemui di atas gunung. Mulai dari kepala buntung yang ditemui Wahyu, dua pendaki wanita yang ditemui Aep dan Ina, kuntilanak yang menyerupai Sherly, dan yang terakhir sosok yang merasuki tubuh Ina ketika berkomunikasi dengan Sherly dengan nada yang marah. Usut demi usut, Sherly tidak menceritakan kepada teman-temannya jika dirinya sedang haid. Saat Sherly meminta Ina untuk pipis, Sherly sebenarnya berbohong. Dia sebenarnya ingin membersihkan darah haidnya dengan kain seadanya. Dan hal inilah yang membuat kuntilanak yang berada di sekitaran pepohonan mengganggu mereka. Sosok kepala buntu yang ditemui oleh Wahyu adalah penduduk lokal yang dulunya menemukan jasadnya di gunung tersebut dengan kondisi kepala putus. Dua sosok wanita itu adalah sosok pendaki yang sudah belasan tahun meninggal, namun belum ditemukan sampai sekarang jasadnya. Alhasil, ini menjadi pembelajaran utama bagi seluruh pendaki agar tidak sembarangan dalam melakukan pendakian, terkhususnya ketika dirasa dirinya sedang mengalami menstruasi atau hal lainnya. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang sudah mampir dan mendengarkan cerita dari channel Rentera Keramat ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Rentera Keramat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.